hati saya dipenuhi cinta kepada kau. Dan biar Tuhan mendengarkan. Kau selalu ku jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwick yang rilis pada tahun 2013. Film ini diadaptasi dari karya Buya Hamka dan disutradarai oleh Sunil Soraya. Film yang dibintangi aktor papan atas Indonesia yaitu Herjunot Ali, Reza Rahadian, dan Pevita Pearce. Sedikit referensi, film ini mengisahkan tentang perbedaan latar belakang sosial yang menjadi alasan sepasang kekasih yang berakhir dengan tragis. Film ini banyak sekali kata-kata syair dan puitis. Entah diambil dari kisah nyata atau hanya fiktif belaka, tapi film ini sangat mengesankan dan wajib kalian untuk ditonton. Sabar kekasih. Film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang anak yatim piatu bernama Jainuddin, yang sejak lahir ditinggal ayahnya yang berdarah Minang dan ibunya berdarah Bugis. Makassar 930, Jainuddin pertama kalinya berpamitan kepada Makpes, pengasuhnya untuk merantau ke Padang, tempat ayahnya Jainuddin dilahirkan. Di pikirannya itu, Jainuddin berharap kehidupannya di sana lebih baik, sekaligus ingin bertemu dengan saudara-saudaranya. Dengan berat hati pun Makpes mengizinkannya Jainuddin merantau. Tibalah Jainuddin di Padang dan menuju negeri Batipu. Jainuddin merasa senang dan gembira sampainya di sana. Namun hidup di sana Jainuddin tidak seperti yang diharapkannya. Jainuddin dianggap orang asing yang berasal dari Bugis. Betapa malangnya Jainuddin hidup di sana. Di Makassar pun Jainuddin dianggap orang Minang. Jainuddin, urusan kami. Jangan satu-satu risiko. Anak orang Minang loh. Lalu saat itu ada seorang gadis Minang bernama Hayati yang membuat hatinya gelisah. Kehadirannya pun membuat alasan Jainuddin akan tetap bertahan di sini. Pakai payungku ini. Kakak, payung ini harus saya kembalikan. Kedekatan Jainuddin dan Hayati pun semakin dekat lewat surat menyurat. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selamanya. Namun kedekatan mereka menjadi petaka, menjadi olokan dan guncingan warga di sana. Keluarga Hayati pun merespon cepat, mereka menganggap ini sebuah aib. Karena keluarga Hayati adalah keluarga terpandang. Tak mungkin mereka bisa menerima Jainuddin yang hanya keturunan Bugis dari Makassar. Mamanya Hayati pun memanggil Jainuddin dan menyuruh pergi demi keselamatan Hayati dan dirinya. Dengan berat hati pun Jainuddin bakal pergi dari kota Batipu. Jainuddin bakal pergi ke Padang Panjang yang berjarak 10 km dari negeri Batipu. Mereka berdua berjanji akan saling setia dan akan tetap suci. Dan mereka akan saling menyurati. Jainuddin pun pergi. Itu bukan melemahkan hati. Bukan membawa tangis. Bukan membuat... Sanggup menjadikan saya seorang yang gagah berani. Kau pula yang sanggup menjadilah saya satu tanda mata. Azimatmu. Di Padang Panjang akan ada acara pacuan kuda dan akan menjadi peluang Hayati untuk bertemu dengan Jainuddin. Hayati menyurati Jainuddin di Padang Panjang Untuk datang ke pacuan kuda dan pasar keramaian. Hayati pergi ke Padang Panjang bersama sahabatnya Khadijah. Hayati dan Jainuddin pun bertemu, namun tidak lama Khadijah menariknya. Lalu Jainuddin melihat Hayati bersama Ajis. Ajis adalah orang kaya asli Minang. Jainuddin pun merasa kecewa melihat Hayati bersama Ajis. Semua ikut kita. Satu sakit, semua ikut masak. Kom, Sofyan. Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Di lain waktu, Jainuddin mendapat surat dari Makassar bahwa mabesnya telah meninggal. Nakero kami anni Allah Ta'ala mairi aman. Amak base. Yang membuat Jainuddin terpuruk. Dan harta kekayaannya diserahkan kepada Jainuddin. Lalu Jainuddin melamar Hayati tanpa menyebutkan harta kekayaannya. Beranikan diri meminta Hayati ke mamanya untuk jadi istri sehidup semati. Dan lamarannya berbarengan dengan Ajis. Namun sayang lamaran Jainuddin ditolak. Keluarga Hayati lebih memilih Ajis.
Dan Ajis pun langsung menikah dengan Hayati. Wabizil kurba wabizil Ambil pengarang bungo lah buliah pintu dari Allah anak tulang jadi baduo. Kayo sayo kapadoangku perundian letibuan menita. Tak kuasa lamarannya ditolak, apalagi kata Bang Buluk Ajis orangnya bejat. Atas penolakannya Jainuddin pun jatuh sakit selama 2 bulan. Hayati bisa datang kemari untuk menemui Jainuddin. Iya, walaupun cuma datang tepat pada waktunya. Berikan tanganmu Hayati. Sudah kepunyaan orang lain. Yang terjadi sudahlah terjadi. Puncak yang tinggi dan perempuan itu akan melihatnya dengan mengadah dari bawah. Atas motivasi dan nasihat Bang Buluk, Jainuddin mulai berubah pikirannya. Bersama Bang Buluk, Jainuddin bakal pergi ke Jakarta. Di sana Jainuddin mulai menunjukkan kepandaiannya dalam menulis. Dalam karangannya banyak disukai orang dengan nama samaran Jet. Lalu Jainuddin melanjutkan karirnya di Surabaya dengan menerbitkan buku-buku. Dan kini hidup Jainuddin mulai berubah menjadi orang yang sukses dan kaya. Karena tipu dagang dan hal-hal lain yang melanggar hukum. Di sisi lain, Ajis kenaikan pangkat kerjanya dan dipindahkan ke Surabaya bersama Hayati. Di lain waktu, Ajis mendapatkan undangan teater kumpulan orang Sumatera. Dari ajakan Hayati, akhirnya Ajis pun menonton teater. Di akhir pertunjukan diperlihatkan pengarang teater bernama Tuan Sabir. Mereka mengetahui bahwa itu adalah Jainuddin. Lalu mereka pun bertemu dan berteman dengan baik. Dengan sahabat saya, Aziz dan istrinya, Rangkai Hayati. Ajis yang hidupnya di Surabaya sering mabuk, berjudi, dan main wanita, serta kebuka sifat aslinya yang sering kasar kepada istrinya Hayati. Ajis yang sering berjudi akhirnya terlilit hutang dan tidak bisa membayarnya. Dan mereka pun diusir dari kontrakannya. Ajis dan Hayati pun tinggal di rumah Jainuddin. Walau Jainuddin masih sakit hati, tapi Jainuddin tetap baik pada mereka. Sebulan Ajis dan Hayati tinggal di rumah Jainuddin. Karena malu atas kebaikan Jainuddin, Ajis pun memutuskan pergi dan mencari kerja ke Banyuwangi. Sepeninggalan Ajis, Hayati dan Jainuddin jarang bertemu karena Jainuddin sibuk bekerja. Tidak lama datang surat dari Ajis bahwa Ajis menceraikan Hayati dan menyerahkan Hayati kepada Jainuddin. Tidak lama kabar datang bahwa Ajis meninggal bunuh diri akibat overdosis obat-obatan. Kini Hayati telah ditinggal Ajis. Hayati datang kepada Jainuddin dan meminta maaf dan akan mengabdi kepada dirinya. Namun Jainuddin yang masih sakit hati menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya di Padang lewat kapal Panderwick. Kau regas segenap pucuk pengharam menuju Tanjung Priok terus kepada kapal Vanderwick. Hayati pun pergi ke kapal Panderwick di antar Bang Buluk. Saya seumur hidup. Bah aku dipacik taruh gambar tuh. Tidak dimasuk. Lantaran membalas dendam itu, engkau ambil Naas kapal yang ditumpangi Hayati kecelakaan. Ayo kita ke stasiun kereta, Pak. Cari tiket untuk nanti malam. Haruslah dapat. Langsung saja beli 2 tiket kembali ke Surabaya. Mendengar kapal yang ditumpangi Hayati kecelakaan, Jainuddin pun buru-buru ke rumah sakit. Hayati masih selamat namun kekurangan darah. Dan Hayati pun meninggal. Di akhir hayatnya, Hayati meminta kepada Jainuddin untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hayati. Hayati. biarlah aku lihat La ilaha illallah. Wa subhanallazi biyadihi malakutu. Kini Jainuddin telah kehilangan Hayati untuk selama-lamanya.
Walau telah tiada, Jainuddin menganggap Hayati masih hidup dengan ditulisnya di dalam buku berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwick. Dan film pun tamat.